Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Satu, politik luar negeri. Indonesia, Negara Persatuan Republik Indonesia, melaksanakan hubungan luar negeri dengan berdasarkan pada asas kesamaan derajat, saling menghormati, saling menggantungkan, dan saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing seperti tersirat di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional. Artinya politik luar negeri dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif, dan antisipasi, tidak sekedar rutin dan reaktif. Teguh dalam prinsip dan pendirian serta rasional dan luas dalam pendekatan. Berikut kutipan pidato Muhatta yang memberikan gambarannya terhadap sikap negara Indonesia dalam kancah internasional. Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang sebaiknya kita ambil ialah supaya kita jangan menjadi objek dalam pertarungan internasional, melainkan kita harus tetap menjadi subjek yang berhak menentukan sikap kita sendiri, yaitu merdeka seluruhnya. Menurut Muhatta, politik luar negeri bebas aktif memiliki beberapa tujuan, antara lain sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk mewujudkan kemakmuran rakyat, sebagai upaya meningkatkan perdamaian internasional serta meningkatkan rasa persaudaraan dengan semua bangsa di dunia. 2. Dinamika peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia dan merupakan sebuah gagasan kebebasan pada main dan kebahagiaan bagi seluruh negara bangsa. Perdamaian dunia merupakan tidak adanya kekerasan, kesenjangan, dan konflik antar negara di seluruh dunia. Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia sesuai pembukaan UUD NKRI tahun 1945 yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Eksistensi Indonesia dalam dunia internasional makin terlihat dan diperhitungkan sebagai negara yang baru merdeka. Berikut upaya Indonesia menciptakan perdamaian dunia melalui kerjasama dengan organisasi internasional. Peran Indonesia dalam PBB. Yang pertama, pada 1974 mantan luar negeri Indonesia Dada Malik menjadi ketua sidang Majelis Umum PBB. Kedua, terpilihnya Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019 sampai 2020. Ketiga, pada 17 Juni 2020 Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan Ekonomi Sosial PBB untuk periode 2021 sampai 2023. Peran Indonesia dalam organisasi ASEAN. Pada 1967, 5 negara di kawasan Asia Tenggara menjadi pemerakarsa terbentuknya Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. Berdirinya organisasi ini ditandai dengan penandatanganan deklarasi Bangkok oleh perwakilan dari negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Sebagai salah satu organisasi internasional, ASEAN memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, menghormati kemerdekaan, kedaulatan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara. Yang kedua, hak untuk setiap negara memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan, subversif, atau paksaan pihak luar. Ketiga, tidak mencampur urusan dalam negeri negara anggota. Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN mempunyai peran penting dalam perjalanan ASEAN. Peran Indonesia dalam ASEAN sebagai berikut. Yang pertama, sebagai salah satu negara pemerakarsa ASEAN. Kedua, pada 2012 sesuai dengan KTT XX ASEAN, Indonesia menjadi pemimpin negosiator dalam Regional Comprehensive Economic Partnership. Yang ketiga, pada 2013 Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN Ministers on Energy Meeting dan Associated Meeting ke-31 serta Konferensi ASEAN. Yang kelima, pada September 2016 Indonesia turut serta dalam KTT ke-28 dan ke-29 ASEAN di kota Vientiane, Laos. Peran Indonesia dalam organisasi GNB, adanya perang dingin antara blok barat dan timur menyebabkan negara-negara yang baru merdeka seperti Indonesia memilih tidak memihak blok manapun. Ketidakberpihakan Indonesia kepada kedua blok tersebut bukan berarti Indonesia bersikap pasif terhadap kondisi tersebut.
Berdirinya GNB digagas oleh 5 negara yang diwakili oleh tokoh-tokoh berikut. Pertama, Indonesia oleh Ir Soekarno selaku Presiden Indonesia. Yang kedua, Indonesia oleh Pandit Djawahirlal Nehru selaku Perdana Menteri. Yang ketiga, Mesir oleh Gamal Abdul Nasir selaku Presiden Mesir. Yang keempat, Ghana oleh Kwame Nkrumah selaku Presiden Ghana. Yang kelima, Yugoslavia oleh Joseph Broz Tito selaku Presiden Yugoslavia. Berikutnya ada peran Indonesia dalam organisasi GNB sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia menjadi tempat berlangsungnya KAA yang merupakan cikal bakal GNB. Yang kedua, sebagai salah satu negara memperakasa GNB. Yang ketiga, KTT X GNB tahun 1962. Yang keempat, Indonesia memperakasai kerjasama teknis di beberapa bidang, misalnya bidang pertanian dan kependudukan. Yang kelima, Indonesia mencetuskan upaya menghidupkan kembali dialog Utara-Selatan. Yang keenam, pada September 2016, Indonesia turut serta dalam KTT GNB. Selanjutnya, ada peran Indonesia dalam APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, merupakan forum kerja sama ekonomi antar negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Organisasi ini didirikan pada 1989. Tujuan utama APEC adalah mendorong pertumbuhan Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan. Tiga, nilai-nilai positif peran Indonesia dalam perdamaian dunia. A. Cinta damai. Secara umum, karakter cinta damai adalah watak yang menyukai situasi dan kondisi aman dan damai, tanpa adanya permusuhan sehingga menyebabkan orang lain merasa senang dan aman. B. Kerjasama. Kerjasama memiliki makna sebagai suatu kegiatan yang dilakukan lebih dari satu pihak untuk mencapai tujuan bersama. Contoh dalam sekolah yaitu melakukan kerja kelompok dan piket kelas. Dalam masyarakat yaitu menaati tata norma dan kegiatan siskamling. C. Toleran. Toleran adalah perilaku yang mencerminkan penghargaan terhadap pembedaan agama, suku, adat, bahasa, pendapat, serta aspek-aspek lainnya. Contoh dalam sekolah yaitu bergaul tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Contoh dalam masyarakat, menghargai keragaman budaya dari tiap-tiap daerah. 3. Dilansir dari berita1.com, pada forum APEX 2019, Indonesia mengajukan 3 usul inisiatif yang berhasil diterima dan disetujui oleh anggota APEX. Usulan tersebut diliputi hal sebagai berikut. A. Dialog sektor publik dan swasta untuk memahami aturan non-tarif dan sektor pertanian kehutanan dan perikanan untuk pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan di kawasan Asia Pasifik. B. Lokalnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah UKM dalam pemanfaatan revolusi industri untuk meningkatkan ekspor. C. Lokal karya mengenai ekonomi digital inklusif melalui tukar-menukar pengalaman dan praktik gambar terkait pemberdayaan perempuan melalui pemanfaatan platform digital. 4. Indonesia sebagai anggota APEC sepakat mendukung fokus pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan bagi masyarakat dan kawasan Asia Pasifik. 5. 17 Juli 2021, Presiden Joko Widodo mengikuti konferensi tingkat tinggi KTT, Informasi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC secara virtual di Istana Negara Jakarta. Konferensi tersebut membahas upaya negara-negara kawasan mengenai pandemi COVID-19 dan memulihkan ekonomi. Peran Indonesia dalam organisasi OKI. Organisasi Kerjasama Islam pada awalnya bernama Organisasi Konferensi Islam OKI. Organisasi ini merupakan organisasi kerjasama Islam yang dibentuk setelah para pemimpin sejumlah negara Islam mengadakan konferensi di Rabat, Maroko pada 22 sampai 25 September 1969. Prinsip dasar pelaksanaan keanggotaan tidak tetap di Indonesia di Dewan Keamanan PBB adalah Pancasila, Undang-Undang NKRI
tahun 1945 dan Dadasari Bandung sebagai produk diplomasi monumental di Indonesia yang menjadi landasan tata pergaulan masyarakat di dunia.